Seorang pria tua pemarah membenci semua tetangganya yang dianggapnya tidak pintar seperti dirinya. Bukan tanpa alasan, semenjak istri Otto bernama Sonya meninggal, kelakuan Otto menjadi tidak ramah terhadap siapapun. Sampai seorang tetangga baru yakni Marisol dan Tommy datang ke kehidupan Otto. Hari itu seharusnya menjadi hari terakhir Otto. Ia sudah mempersiapkan tali tambang dan beberapa baut yang dibelinya. Namun lagi-lagi di toko itu Otto harus bertengkar dengan petugas toko hanya karena petugas itu menghitung tali tambang yang dibeli Otto lebih beberapa sen. Sebelum menjadi hari terakhirnya, seperti biasa Otto berkeliling komplek memeriksa peraturan-peraturan yang dilanggar orang-orang di kompleknya, seperti mengecek sampah, menegur pria pengantar koran yang memarkir sepeda sembarangan, bahkan memarahi tetangganya yang menegurnya dengan pakaian senam. Otto juga menelpon petugas listrik untuk memadamkan lampu di rumahnya karena ini akan menjadi hari terakhirnya. Sampai tiba seharusnya Otto melakukan tindakan itu. Ia mendengar seseorang berteriak-teriak di luar rumahnya. Ternyata benar, Otto kaget ketika di mobil melihat kedua anak mereka di sana. Hanya dengan satu kali putaran saja, Otto berhasil memarkir mobil tersebut begitu mulus sampai kedua suami istri ini terdiam. Ketika Otto pulang, ia baru sadar seharusnya ia sudah tidak ada. Otto yang lupa membuka jendela ketika tali masih terpampang di dek rumahnya. Tak lama kemudian, suara bel mengagetkan Otto. Ternyata itu adalah kedua pasangan suami istri itu tadi yang memperkenalkan diri, yakni Marisol dan Tommy, sekaligus memberikan Otto makanan. Tapi ketika Otto sudah bersiap menutup pintu, Marisol menahannya dan mengatakan terang-terangan bahwa Otto tidak bersikap ramah, bahkan tidak repot-repot menanyai nama mereka berdua. Tommy meminta Otto apakah dirinya bisa meminjam kunci Allen karena ia tidak punya. Lagi-lagi Otto gagal pergi dengan tenang dan harus ke gudang rumahnya mengambil kunci yang dicari oleh suami Marisol ini. Otto juga terganggu dengan keberadaan kucing liar yang sering ada di dekat rumahnya. Otto pulang dan tidak lupa mencicipi makanan yang diberikan Marisol kepadanya. Otto akhirnya bisa pergi dengan tenang. Namun ketika bayangan-bayangan masa lalu dirinya bersama Sonya kembali, tali itu lepas dan Otto terjatuh ke bawah. Otto akhirnya memutuskan ke makam istrinya membawakan bunga dan mengomel seharusnya ia bisa pergi lebih cepat menyusul istrinya itu. Otto juga menceritakan soal tetangga baru mereka yang bodoh. Kembali ke masa mudanya, Otto dulu gagal mendaftarkan dirinya masuk militer. Dalam keadaan putus asa, ia tidak sengaja melihat seorang wanita berlari menjatuhkan bukunya. Otto kemudian menyusulnya dan mengambil buku tersebut. Ia masuk ke kereta yang berbeda demi menyusul gadis itu. Otto akhirnya menemukannya dan gadis itu kaget melihat Otto memegang novel yang sedang dibacanya. Otto akhirnya berkenalan dengan Sonya. Namun ketika petugas memeriksa tiket, tentu saja Otto menaiki kereta yang salah dan akhirnya harus membeli ulang. Namun karena uangnya tidak cukup, Sonya kemudian membantunya memberikan beberapa sen. Sisa koin tersebut disimpan Otto karena Sonya bilang itu akan membawa keberuntungan. Tentu saja sampai sekarang Otto masih terus menyimpan koin tersebut. Setiap pagi Otto selalu membersihkan salju-salju menumpuk di depan rumahnya. Ia diganggu tetangga Meksikonya Marisol dan Tommy yang ingin meminjam tangga kepadanya. Kehidupan pria pemarah ini tak lagi damai setelah kedatangan tetangga baru orang Meksiko yang selalu minta tolong kepadanya. Ditambah seekor kucing liar selalu mengganggu hari-harinya karena kucing itu selalu muncul di dekat rumahnya. Hari itu ketika tetangga Oni lama komplek ini, ia meminta tolong kepada Otto karena pemanas di rumahnya rusak, tapi Otto terlihat dingin menanggapi permintaan tolong Anita. Anita memiliki suami bernama Ruben yang tak lagi bisa diandalkan karena harus berdiam diri di kursi roda. Hubungan Otto dan Ruben memburuk karena Otto menganggap Ruben sudah mengkhianatinya. Kini tetangga baru mereka yakni Marisol meminta Otto untuk membantu Anita. Awalnya tentu saja Otto marah-marah dan tidak mau maksa tangan Ruben melepaskannya. Hari ini Otto lagi-lagi sudah bersiap akan melakukan tindakan untuk pergi menyusul istrinya. Ketika ia keluar, ia tidak sengaja melihat tetangga Meksikonya Tommy sedang berjuang mencoba membuka jendela rumah mereka. Otto ternyata akan menggunakan selangnya untuk disambungkan ke knalpot mobilnya dan ia akan duduk di dalam mobil pelan-pelan menghirup gas beracun itu. Ketika Otto menunggu, diam-diam ia mengingat masa-masa pertama kali ia bertemu dengan Sonya yang masih ingat dengannya. Setelah kejadian mereka bertemu di kereta, mereka akhirnya makan malam bersama di mana saat itu Sonya sedang makan stik daging, sedangkan Otto sendiri hanya makan makanan pembuka. Sonya pun heran kenapa Otto hanya makan makanan pembuka. Namun jawaban Otto mengagetkannya karena Otto memilih makan di rumah agar Sonya bisa memesan apapun yang dia mau. Otto juga mengakui bahwa sebenarnya ia belum memiliki. Tiba-tiba Otto dikagetkan suara Marisol yang menggedor-gedor gudangnya. Marisol yang panik meminta Otto membawanya ke rumah sakit karena suaminya Tommy jatuh dari tangga. Otto marah sekali karena tahu Marisol bahkan tidak bisa mengemudi dan tidak memiliki SIM. Akhirnya setelah berdebat mereka berhasil ke rumah sakit. Sementara Otto harus menunggu
menunggui anak-anak Marisol. Otto yang kaku terpaksa menyenangkan anak-anak Marisol dengan membacakan cerita, sampai tiba-tiba seorang badut datang menghibur mereka. Ternyata badut itu membuat sulap menghilangkan koin yang dipinjamnya milik Otto. Tapi badut itu tidak mengembalikan koin keberuntungan Otto. Alhasil Otto marah dan terjadi keributan antara Otto dan badut itu sampai akhirnya Marisol datang. Ketika pulang, Marisol tertawa sekali melihat kelakuan Otto walau Otto tidak senang. Dan akhirnya ketika mereka sampai ke rumah, Otto baru sadar bahwa seharusnya ini hari ia menyusul istrinya. Tapi lagi-lagi gagal akibat tetangganya itu selalu mengganggunya. Esoknya seperti biasa, Otto membersihkan trotoar rumahnya. Ia kaget mendengar Marisol berteriak melihat kucing liar yang biasa mengganggu Otto pingsan kedinginan. Marisol memohon agar Otto mengambilnya, namun tentu saja Otto enggan. Sampai ketika tetangga mereka yang lain datang, Marisol langsung meminta pria itu memeluknya memberi kehangatan. Tiba seorang pria memanggilnya dan mengulurkan tangannya untuk membantu Otto naik. Dan akhirnya rencana Otto lagi-lagi gagal dan ia pun kembali lagi. Ketika pulang, Otto menemukan Marisol membawa sebuah gambar yang digambar anaknya di mana ada sosok Otto di gambar itu dan hanya dirinya yang diwarnai. Tak lama kemudian tetangga mereka yang kemarin memungut kucing liar di komplek mereka datang. Pria itu bilang ia tidak bisa mengurus kucing itu karena memiliki alergi. Akhirnya kucing itu ditinggalkan bersama Otto dan mau tidak mau Otto lah yang harus bertanggung jawab dengan kucing tersebut. Otto kembali menemui makam istrinya Sonya. Kali ini membawa kucing itu bersamanya untuk mengenalkannya kepada Sonya. Namun Otto berjanji akan segera menyusul Sonya dan mencari cara mengurus kucing itu. Belajar mobil bersama tetangga mereka. Namun melihat kelakuan Marisol yang lupa memasang rem tangan, Otto mulai gelisah. Otto kemudian ke rumah Marisol dan ia memutuskan akan menjadi guru mengemudi bagi Marisol. Tentu saja Marisol yang panik membawa mobil Otto kesulitan, namun Otto tetap tenang dan mencoba memberi semangat kepada Marisol. Sampai Marisol hampir saja menabrak mobil orang lain di lampu merah. Ketika lampu, Otto turun kemudian memarahi pemuda itu karena Marisol masih belajar mengemudi. Otto kemudian memberi semangat kepada Marisol bahwa menurut Otto, Marisol bukan orang bodoh seperti yang lain dan dia harus bisa mengendarai mobil ini. Benar saja, setelah itu Marisol lebih santai membawanya dan bahkan bisa parkir dengan benar seperti Otto. Mereka mampir ke sebuah toko kue Swedia dan ternyata Otto bilang ini adalah toko kesukaan Sonya. Marisol mulai penasaran dan menanyakan soal Sonya, istri Otto yang sudah tiada. Otto tampak bergembira ketika menceritakan istrinya itu, sampai kepada ketika Otto pertama kali bertemu keluarga Anita dan Ruben. Anita begitu dekat kepada Sonya, begitu pula Otto dan Ruben. Namun hubungan Otto dan Ruben menjadi renggang karena Ruben tidak membela Otto ketika sebuah perusahaan mendirikan apartemen di lingkungan mereka. Otto awalnya mulai mencoba dekat dengan Ruben, namun ketika melihat Ruben membeli mobil Jepang, Otto memutuskan tidak lagi mau berhubungan dengan Ruben. Akhirnya mereka pun pulang, namun Marisol meminta satu hal kepada Otto. Ternyata ia meminta Otto menemani anak-anaknya sementara Marisol bersama suaminya Tommy akan berkencan. Tentu saja Otto yang kikuk berusaha mendekatkan diri dengan anak-anak Marisol. Otto melihat mesin cuci yang tergeletak di rumah Marisol dan kata anaknya ayahnya mencoba membuang itu namun kesulitan. Akhirnya Marisol bersama Tommy pulang ketika melihat Otto tertidur dan Otto pulang kemudian Tommy yang ke dapur tidak sengaja melihat mesin cucinya sudah diperbaiki Otto. Pria ini memegang sebuah pistol. Ia mengingat kenangan buruknya ketika bus yang ia tumpangi bersama istrinya yang hamil tiba-tiba mengalami kecelakaan. Sayang sekali mereka selamat namun tidak dengan bayi yang dikandung istrinya. Bahkan semenjak saat itu istrinya juga jadi cacat seumur hidup. Sebelumnya Otto yang marah-marah karena ada seorang jurnalis ingin mewawancarainya, ditambah tetangganya Marisol tiba-tiba datang dan ingin membantu Otto membereskan barang-barang istrinya Sonya agar Otto bisa pulih. Membuat Otto merasakan sakit di jantungnya yang tiba-tiba. Otto kemudian pulang dan tidak menanggapi Marisol yang panik ketika melihat dirinya kesakitan. Otto merasa ia harus segera pergi dari sini menyusul istrinya. Tiba-tiba saja di depan Otto muncul sosok arwah Sonya yang menyuruh Otto untuk tidak melakukan ini dan Otto harus terus menjalani kehidupannya. Sebuah ketukan pintu mengagetkan Otto yang akhirnya tidak sengaja menembak senapannya. Ternyata di luar adalah Malcolm, pria pengantar koran di komplek ini. Malcolm bilang ia diusir ayahnya karena pilihannya ingin menjadi transgender dan ingin menumpang semalam di rumah Otto. Esoknya ketika Otto terbangun, ia tidak mendapati kucingnya di sana. Ternyata ketika turun ia melihat Malcolm sedang masak dan kucing Otto sudah makan makanannya. Setelah itu Otto mengajak Malcolm melakukan ronda seperti biasa Otto lakukan. Kemudian mereka bertemu dengan tetangga mereka yang lain yang selalu menegur Otto di pagi hari. Pria itu mengatakan bahwa tetangga mereka Ruben dan Anita akan menjual rumah mereka karena pihak properti yang merayunya. Lalu Anita yang mengidap penyakit Parkinson akan
akan dibawa ke panti jompo, begitu pula Ruben oleh anak mereka satu-satunya yang jarang pulang. Otto memutuskan akan membantu Anita dan Ruben untuk tetap berada di komplek ini. Otto juga bilang hal ini kepada teman dekatnya dulu, Ruben, yang tidak bisa lagi berbicara. Kemudian karena telepon rumah Otto sudah diputus, ia memutuskan ke rumah Marisol. Namun Marisol tidak mau meminjamkan Otto setelah kemarin Otto pergi begitu saja membiarkan Marisol di luar mengkhawatirkannya. Otto akhirnya minta maaf kepada Marisol. Ketika di dalam, Otto menceritakan bahwa Sonya meninggal 6 bulan lalu karena kanker. Otto yang tidak memiliki semangat hidup sebenarnya ingin menyusulnya. Marisol menangis mendengar pengakuan Otto ini. Kemudian Otto yang terus menjalani hidup menelpon jurnalis yang kemarin mendatanginya. Esoknya ketika petugas diam-diam, Otto yang merasa hidupnya tak lama lagi menuliskan sebuah wasiat yang akan diberikannya kepada Marisol. Otto juga tiba-tiba memberikan mobilnya kepada Malcolm, si pengantar koran. Otto membeli mobil baru yang lebih besar dan akan memberikannya kepada Marisol dan keluarganya. Pagi itu tidak seperti biasa, Tommy melihat Otto belum membersihkan halamannya. Marisol segera berlari ke rumah Otto dan menemukan Otto sudah tidak ada. Marisol kemudian membaca surat wasiat yang ditinggalkan Otto untuknya. Otto memberikan seluruh hartanya kepada Marisol termasuk rumahnya ini. Di pemakaman Otto, Ruben menangis mengetahui teman dekatnya sudah tiada. Otto meminta Marisol menggunakan uang tabungannya untuk tabungan buat anak-anaknya kelak. Kemudian syarat lain adalah Marisol harus yang selalu mengingini akhirnya Otto bisa menyusul istrinya bersamanya.